Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adit, petani durian dari Kabupaten Rembang. Nah, teman-teman, hari ini saya akan buat video bagaimana cara memfokuskan nutrisi untuk batang durian agar cepat tumbuh ke atas, cepat besar. Kita langsung saja kita fokuskan ya. Caranya seperti ini, bisa dilihat. Ini pohon durian duri hitam yang dulunya sakit-sakitan ya, dia kena penyakit, atasnya kering. Saya potong atasnya dan bawahnya pulih lagi, alhamdulillah. Nah, setelah masa pemulihan batangnya tidak beraturan ya teman-teman. Nih, ini batang utamanya yang ini, yang dulunya yang atasnya ini saya potong ya. Terus ini cabang yang ke arah barat ini sekarang sepertinya malah jadi cabang utama ya teman-teman. Nah, lalu yang barat ini batang ini ingin selalu ke atas teman-teman. Nah, kita jangan biarkan batang yang ingin ke atas terus ini, kecuali batang utama kita biarkan ke atas. Ini nanti kita potong dari sini ya, bisa dilihat. Kita potong aja dari sini, di sini ya, dari sini nih, supaya dia tidak ke atas dan mengganggu pertumbuhan yang akan menjadi batang utamanya. Ini nanti saya jadikan batang utama ini ya. Dan kenapa harus ini kita potong? Kita harus memfokuskan salah satu batang utama biar ke atas. Nah, kalau masih ada ini dan yang arah lainnya ini, nanti nutrisinya bakal kebagi ke sini, ke sini. Nah, kalau kita potong dari sini teman-teman, lihat. Ini kita potong dari sini, nanti dia nutrisi bakal fokus ke atas ini atau ke daerah sini. Logikanya seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang langsung saja kita potong yang ini ya teman-teman. Coba lihat, ini langsung potong kita di daerah sini 1 cm saja dari yang sini. Nah, kenapa kita harus tega nggak tega harus kita potong? Supaya apa? Supaya kita tahu nanti dia fokusnya kemana ya. Kami harapkan itu dia fokus ke atas. Dan ini yang batang ini dia bisa jadi batang utama, langsung dia mengarah ke atas terus menjadi tumbuh tinggi. Dan batang-batang yang kanan kiri yang ini dia akan menjadi batang sekunder ya. Dan ini yang atas ini jadi batang primernya. Logikanya seperti itu dan harapannya seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang ini teman-teman, kita ambil dipotong di daerah sini. Nih, kita potong ya. Nah, kita potong. Diharapkan ini nanti ya teman-teman, diharapkan ini nanti bakal ke arah sana dan dia tadi nggak ke atas ya. Nah, lalu teman-teman, sekarang kita buat batang utamanya ini biar nggak ada yang ganggu. Jadi kita potong di sini ya teman-teman. Ini 1 cm saja, bisa dilihat. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, yang diharapkan ini nanti menjadi batang utama, dia naik terus dan menjadi besar. Kanan kiri dia ini menjadi batang sekunder. Nah, untuk yang arah ke sana ini kita potong juga ya teman-teman. Yang ini kan ini terlalu dekat sama ini ya. Nah, sampai
menyentuh ini kan, ini kita potong dulu, kita kurangi saja ya ini dulu. Nah seperti ini. Nah kita seperti ini harus tega nggak tega ya teman-teman, dan saya ulangi lagi, kita memfokuskan ini jadi batang utama, jadi kita harus tega memotong yang ini jarak 1 cm lah ini, supaya ini nanti jadi batang utama. Nanti kalau sudah besar, sudah tinggi, ini batang ini kan bakal nempel di daerah sini, ini nanti kita potong ya, seperti itu. Kita lihat saja dulu perkembangannya seperti apa, nanti baru bisa kita pastikan yang mana harus dikurangi lagi. Untuk sementara ini kita fokuskan supaya nutrisi ke atas dulu ke batang ini, supaya dia tambah tinggi dan jadi besar. Itu logikanya, cara memfokuskan nutrisi ke batang yang kita inginkan, seperti itu ya teman-teman. Nah ini umur pohon durian ini, pohon durian duri hitam ini umurnya itu sama seperti itu teman-teman, pohon musangking itu umurnya sama, kayak pohon musangking ini. Nah kisaran 2,5 tahun. Nah kok pertumbuhannya beda? Nah yang duri hitam itu dulunya sakit gara-gara kita salah penanaman, salah dalam penanaman, terlalu dalam ya teman-teman. Jadi seperti itu bisa kita buat ilmu ya teman-teman, untuk besoknya lagi. Untuk penanaman jangan terlalu dalam karena bisa menghambat pertumbuhan. Nah sedangkan ini pertumbuhannya cukup bagus, meskipun kita itu nggak ada air untuk setiap hari atau 2 hari sekali untuk nyiram, itu nggak ada, kita mengandalkan air hujan. Nah jadi ini yang ditanam dengan benar, pertumbuhannya 2,5 tahun aja sudah segini. Dan sedangkan yang ini, lihat teman-teman, dengan yang ini pertumbuhannya kok segini-segini aja. Kita harus pandai menganalisa ya, apa sih yang kurang atau apa sih yang salah dari pohon ini. Pertama dulu saya kasih semprot obat hama ya, seperti fungisida, insektisida itu, tapi itu kan untuk mencegah hama daun ya, tapi dia masih seperti ini. Terus kedua, kita kasih bawahnya, kita kasih untuk rayap itu furadan lah, dia furadan itu, dan hasilnya masih sama, belum ada perkembangan. Lalu kita analisis lagi, kita cari solusinya. Oh batangnya kayaknya ini terlalu dalam, pas kita pas kita tanam ya teman-teman. Nah ini kita tunjukkan ya, ini dulu itu tanah itu sampai sini teman-teman, sampai sini loh. Habis itu di sini tadi yang batang utama itu, yang batang ini yang ke atas dulu batangnya kering. Wah ini kena sakit, ini nggak normal ini pohon durian ini. Jadi kita cari solusinya, kita cangkul lagi, cangkul sekitaran 10 cm lah ini, sampai ini
sampai akarnya kelihatan. Dulunya ini ke akarnya nggak kelihatan ini, dan alhamdulillah dia menunjukkan pertumbuhan yang lumayan. Ada batang yang semi lagi seperti ini dan seperti tadi. Nah, dulu itu setelah saya cangkul sampai segini itu, batangnya yang kering yang ini, batangnya kering yang ini, yang ke atas itu yang kering, saya potong teman-teman, saya sisakan seperti tadi. Dan selanjutnya saya biarkan sekitaran ini berapa ya, 6 bulanan kalau nggak salah itu ya. Ada di video saya pas pemotongan itu untuk mengatasi durian-duri hitam yang sakit ini, itu ada di video di YouTube saya itu. Coba dilihat itu di tanggal berapa. Nah, untuk itu saya potong lagi ini teman-teman, supaya kita fokuskan dan lihat perkembangannya. Kita harus pintar-pintar cari solusi, kita harus analisa ya, bagaimana bagusnya durian ini. Kalau memang masih bisa diselamatkan ya kita cari bagaimana caranya untuk menyelamatkan ya teman-teman. Nah, contohnya juga seperti itu, mulai dari kita kasih obat hama, kalaupun tidak menunjukkan perkembangan yang baik, kita cari solusi yang lain. Coba kita cangkul mungkin saja kita pas tanam itu terlalu dalam, salah satunya kita cari solusi seperti itu. Kalau misal tanamnya itu terlalu dalam, kita cangkul lagi supaya dia dapat ini ya teman-teman, dapat hawa dapat sinar matahari. Salah satunya seperti itu, biar enggak terlalu terbenam ini batangnya ini. Kita cangkul lagi sampai kelihatan itu akarnya, tapi ya jangan terlalu dalam lagi ya, satu saja kelihatan akarnya. Itu berarti akar sudah mendekati kelihatan ya. Seperti itu salah satu contohnya, solusinya. Dan kedua, ketiga, kita potong seperti ini untuk memfokuskan nutrisinya ke batang yang ke atas ini untuk jadi batang utama. Setelah setelah dia menunjukkan perkembangan yang bagus, kita seleksi batang mana yang cocok untuk kita biarkan, batang mana yang bagus, kita seleksi teman-teman. Nah, seperti ini nanti setelah saya potong ini, nanti berapa bulan lagi kita lihat perkembangannya. Kalau misal yang ke atas ini kok jos, yang batang utama ini jos, naik terus dan bagus, nah berarti ini nanti kita kurangi. Soalnya kalau ini jadi panjang, jadi besar lagi, nanti bakal tabrakan sama yang bawahnya. Seperti itu. Kita harus pandai-pandai analisa ya teman-teman untuk pohon durian. Ya, memang tanam pohon durian itu enggak semudah yang kita bayangkan ya teman-teman. Kita harus selalu kontrol pohon durian tersebut supaya enggak terlambat kalau misal pohon durian tersebut terkena penyakit ya teman-teman. Jadi ya kita harus jeli, harus kontrol, paling tidak itu 1 minggu itu minimal lah 1 kali atau 2 kali ya teman-teman. Supaya apa?
supaya kita tahu perkembangannya pohon durian kita gimana. Nah, seperti ini. Dulunya ini sering muncul tunas baru, tapi sering kita bersihin. Kenapa? Karena ini terlalu bawah ya, kalau kita biarkan nanti jadi batang yang bahkan ini masih di bawahnya sambungan okulasi ya. Jadi kita ada tunas di sini, kita bersihkan. Terus di atasnya kisaran 1 meter lah teman-teman, harus sering-sering kita bersihkan. Soalnya untuk batang yang tingginya baru setengah meter dari tanah itu, kalau berbuah itu nanti buahnya bakal sampai tanah, dan itu bisa menimbulkan beberapa penyakit, misal hama bisa naik dari situ, dan buahnya juga nanti bakal kemungkinan bisa busuk, bisa jelek, perkembangannya juga nggak bagus, seperti itu ya teman-teman. Jadi ya, kita ini niatnya kita fokuskan ke batang utama ini yang tadi kita potong di sini. Nah teman-teman, ini ya, ini bekas kita potong ini, beberapa bulan lagi dia akan kering dan menutup. Nggak akan, kalau bagusnya kita kasih fungisida ya, kita kasih insektisida juga supaya dia cepat kering dan tidak dihinggapi hama. Bagusnya kita kasih obat seperti itu ya. Nanti ini bakal kering, dan lagi yang ini nanti kita lihat pertumbuhannya ini harusnya ya kita ambil saja lah teman-teman. Nah, supaya apa? Supaya dia tidak mengganggu nanti ke batang yang kesini ya. Nah seperti ini dia ngipas, yang akan jadi batang utama itu ngipas ya. Nanti bisa kita lihat beberapa bulan lagi gimana perkembangannya. Kita kalau memang dibutuhkan pruning, kalau sudah mengganggu kita pruning batang yang ini, nanti kita pruning. Dan ini nanti di sebelah sini bakal ada muncul tunas-tunas. Nanti kita harus sering-sering membersihkannya ya teman-teman, supaya apa? Supaya dia tetap fokus ke batang yang ini dan ini ya, seperti itu logikanya. Nutrisi bakal ke sini nanti, ke atas dan ke sini. Itu tujuan utama untuk pemotongan batang utama ini. Gawa mak biasanya yang gawa. Nah untuk itu jadi kita harus kontrol terus ya pohon durian kita, supaya apa? Supaya hal-hal kecil tidak menjadi buruk dan menjadi besar ya, dan terlambat untuk penanganan pohon durian yang sakit. Seperti itu yang saya maksudkan ya teman-teman. Jadi ya harus kita kontrol tiap minggu atau minimal 1 atau 2 kali, supaya kita tahu bagaimana perkembangan pohon durian kita. Saya tahu teman-teman berkebun durian juga sibuk dan ada kesibukan yang lain yang lebih penting, tapi minimal sempatkanlah seminggu sekali daripada tidak ditengok sama sekali dan nanti mengeluh pohon durian kok enggak tinggi-tinggi, kok enggak tumbuh-tumbuh besar. Nantinya mengeluh seperti itu kan lucu. Jadi harus kita kontrol tiap hari. Nah untuk itu saya cukupkan saja video pruning atau fokuskan pohon durian ini.
Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di share, di komen, di subscribe juga ya teman-teman. Dadah.